Selamat pagi anak-anak, kita bertemu lagi di hari Minggu ini untuk boleh beribadah pada Tuhan ya. Sekarang semuanya bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan mengawalinya dengan bersaat teduh. Semuanya sikap hormat di hadapan Tuhan. Kita akan bersatu. Bersama-sama kita menaikkan pujian atas bumi nan permai. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kembali kami ucap syukur kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami bersyukur Tuhan masih memelihara kami. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami pada pagi hari ini, Tuhan boleh hadir dan juga boleh memimpin dari awal pertengahan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siapa yang bersuka cita? Kita juga bersuka cita. Kenapa sih kita harus bersuka cita? Karena Tuhan sudah membebaskan kita dari dosa, membuat kita menjadi murid-Nya dan mengikut Kristus selama-lamanya. Kita akan naikkan pujian dengan tetap bangkit berdiri. Pakai gerakan, aku ikut Tuhan. Aku ikut Tuhan. Kesini, kesana, hanya ikutku. Ikut Yesus, ikut ke surga. Aku ikut sampai ajalku. Dalam urus dan dalam firman-Nya, Dia selalu membimbing
tapi kadang kita suka malas, suka mundur. Kalau sudah malas, sudah mundur, harus ingat lagi. Ingat kepada apa? Ingat pada cinta Tuhan Yesus yang sangat besar untuk kita semua. Kita akan angkat pujian ini ya. Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Nah, kita pun harus mengasihi Tuhan. Caranya gimana? Caranya adalah cari kebenaran. Cari kebenaran di mana ya? Cari kebenaran melalui firman Tuhan. Belajar taat, belajar turut perintah Tuhan. Kita akan sama-sama naikkan pujian, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Matanya kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berdalam kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur untuk semua pujian yang sudah kami naikkan. Kiranya puji-pujian yang sudah kami naikkan boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ajarlah kami untuk kami boleh semakin cinta Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk semakin mengasihi Tuhan. Biarlah kami boleh belajar melalui kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh mengikuti perintah Tuhan setiap hari. Terima kasih Bapak, Tuhan pimpin kami dalam pemberitaan firman Tuhan. Tuhan sertai juga guru sekolah minggu kami yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan boleh berikan hikmat dan juga Tuhan boleh memberkati. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi kalian semua. Tante juga mengucapkan selamat untuk anak-anak yang berhasil mendapatkan juara di lomba HUT RI kemarin. Suatu langkah tepat ketika kalian berjuang sedari kecil menggunakan waktu kesempatan yang Tuhan berikan. Seperti hari ini, kalian juga berjuang mengikuti sekolah minggu.
meskipun sekolah minggunya secara online. Bersyukur sama Tuhan ya. Kalian pun berjuang untuk mengikuti ibadah dengan serius, dengan konsentrasi, khususnya ketika kalian mempelajari kebenaran firman Tuhan. Hari ini Tante akan melanjutkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Tante Melanie 2 minggu lalu. Tentang siapa? Oh, betul. Ada pertanyaan-pertanyaan selesai firman Tuhan. Oke, betul sekali. Tokohnya siapa? Betul. Tokoh yang akan Tante bahas lanjutannya adalah Saulus. Saulus begitu jahat. Saulus begitu melakukan banyak hal kejahatan. Saulus tangkapin orang Kristen. Saulus masukkan banyak anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus ke dalam penjara. Bahkan Saulus ingin menangkap orang Kristen lebih banyak lagi. Dia pergi ke mahkamah agama, ke imam besar, dan dia meminta surat izin agar diizinkan untuk menangkap orang Kristen lebih banyak. Menangkap orang memang gak bisa sembarangan, harus ada suratnya. Setelah mendapatkan surat izin untuk menangkap orang-orang Kristen, Saulus lalu bergegas pergi. Dia bawa itu surat. Saulus menaiki kuda yang tercepat. Saulus juga bawa pasukannya. Saulus dan pasukan berkuda lainnya pergi menuju ke Damsyik. Pacu secepat-cepatnya itu kuda. Paulus ingin segera mendapatkan kesempatan menangkap orang Kristen sebanyak-banyaknya. Ketika Paulus memacu kudanya secepat-cepatnya, tiba-tiba kudanya itu berhenti mendadak karena ada suatu sinar yang begitu menyilaukan dari langit memancar. Saulus kaget, kudanya pun kaget karena tiba-tiba berhenti, kudanya pun jatuh. Saulus pun jatuh, yang di belakang semua ikut jatuh. Saulus kaget. Belum kagetnya hilang, Saulus juga mendengar suara, Saulus, Saulus. Saulus diam. Saulus pikir itu hanya ilusi saja. Tetapi kembali Saulus dengar, Saulus, Saulus. Saulus kemudian ingat pernah belajar kitab Taurat, pernah belajar kitab para nabi. Dan Saulus ingat di dalam kitab yang dipelajari bersama dengan guru Gamaliel, ada satu peristiwa di Alkitab. Tuhan datang kepada Samuel dan Tuhan panggil Samuel, Samuel, Samuel. Samuel pun menjawab, berbicaralah Tuhan. Saulus berpikir mungkin ini Tuhan yang dulu juga pernah datang kepada Abraham, pernah datang kepada Musa, pernah datang kepada Samuel, dan sekarang Tuhan datang kepada aku. Tetapi Tuhan itu siapa? Saulus kemudian bertanya, siapakah engkau Tuhan? Saulus mungkin mengharapkan jawaban, akulah Tuhan yang menampakkan diri kepada Abraham. Tetapi Saulus kaget luar biasa, karena Tuhan mengatakan, akulah Yesus. Saulus kaget. Bukankah Yesus ditangkap dan sudah dijatuhi hukuman mati di salib?
Kemudian murid-murid Tuhan Yesus mengatakan kalau Tuhan Yesus bangkit. Kemudian murid-murid Tuhan Yesus juga mengatakan Tuhan Yesus naik ke surga. Saulus bingung, siapakah Yesus? Saulus belum sempat memikirkan siapa Yesus. Kembali Saulus mendengar suara, masuklah ke kota Damsik. Di kota Damsik itu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kamu lakukan. Saulus pun bangun, dia cari pegangan untuk bisa berdiri, tetapi Saulus sadar dia saat itu menjadi buta. Saulus meraba-raba sekitarnya. Pasukan berkudanya langsung pegang tangan Saulus, memapa Saulus berdiri dan menuntun masuk ke kota Damsik. Saulus pun kemudian tinggal di rumah Yudas dari Tarsus. Ketika Saulus beristirahat di kamarnya, Saulus mencoba untuk tidur. Saulus gak bisa tidur. Saulus duduk di dalam kebutaannya, di dalam gelap sekelilingnya. Saulus mengingat-ingat kembali kejadian tadi. Apa yang terjadi? Kenapa Yesus datang dan memanggilku? Apa sih? Katanya ketika aku tanya siapakah engkau Tuhan? Jawabannya aku dapatkan, akulah Yesus. Berarti Yesus itu Tuhan. Berarti Tuhan itu adalah Yesus. Kemudian Saulus ingat ketika Stefanus sebelum mati dilempari batu, Stefanus pernah mengatakan, perjanjian lama dari kitab Taurat sampai ke kitab para nabi, semuanya menceritakan tentang Yesus Kristus. Tetapi kenapa ketika aku belajar kitab Taurat yang ditulis oleh Musa, kenapa ketika aku baca kitab nabi-nabi, Nabi Daniel, Yesaya, Amos, kenapa gak ada satupun nama Yesus di dalam kitab itu? Apakah Stefanus berbohong? Gak mungkin Stefanus berbohong. Apa yang terjadi ya? Saulus kembali satu persatu mengingat pelajaran yang telah dipelajari melalui guru Gamaliel. Dari mulai kitab Kejadian, Saulus ingat-ingat bagaimana kejatuhan manusia di dalam dosa. Bagaimana janji Allah akan datang juru selamat. Bagaimana Allah memanggil Abraham untuk Abraham beribadah kepada satu-satunya Allah yang benar. Saulus ingat-ingat itu semua, satu persatu mulai nyambung. Kemudian ketika Allah mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, Allah panggil Musa untuk bangsa Israel menyembah kepada Allah yang benar. Siapakah Allah yang benar? Saulus terus ingat-ingat, pelajari kembali, ingat kembali semua yang telah diajarkan. Saulus ingat kitab nabi yang sudah dibacanya, bagaimana Nabi Yesaya menubuatkan akan lahir juru selamat. Saulus juga ingat Daud
pernah menulis, juru selamat tangan dan kakinya akan dipaku. Dan itu benar. Yesus ketika mati di kayu salib, tangan dan kakinya dipaku. Terus Saulus mengingat-ingat, menyambungkan setiap pelajaran yang sudah didapat. Ketika dia masuk ke sekolah untuk menjadi seorang ahli Farisi, ahli Taurat. Akhirnya Saulus ingat, orang-orang membicarakan juru selamat lahir, dan lahir di Bethlehem, tepat seperti yang Nabi nubuatkan. Akhirnya Saulus ambil keputusan, benar, seluruh kitab Taurat yang ditulis oleh Musa, seluruh kitab Nabi yang ditulis oleh para nabi, itu semua menceritakan tentang Yesus Kristus yang akan datang menjadi juru selamat dunia. Dengan gemetar, Paulus bangkit dari duduknya. Dengan gemetar, Saulus berlutut dan sujud berdoa, meminta ampun kepada Tuhan untuk semua kejahatan yang sudah diperbuatnya. Saulus berdoa terus-terusan. Saulus mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan bukakan pikirannya yang selama ini dirasa tindakan yang benar, ternyata itu tindakan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Ketika Saulus berdoa, ketika Saulus meminta ampun, ketika Saulus mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan pun sedang datang kepada muridnya yang bernama Ananias. Tuhan mengatakan kepada Ananias, Ananias, pergilah ke rumah Yudas yang dari Tarsus. Di situ ada Saulus dan dia sedang berdoa. Doakan Saulus agar Saulus dapat pulih kembali. Keesokan harinya Ananias datang ke tempat Saulus berada. Ananias datang kepada Saulus dan Ananias mengatakan, Saulus saudaraku, Yesus yang menjumpai kamu di perjalanan menuju Damsik, Yesus itu pun datang kepadaku dan mengutus aku untuk datang menemuimu, untuk mendoakanmu. Saulus ketika diajak berdoa bersama, Saulus mau. Ketika doa selesai, Saulus mendapatkan kembali penglihatannya dan Saulus sangat-sangat bersyukur. Dengan semangat Saulus mengatakan, aku ingin dibaptis. Setelah dibaptis, Saulus pun langsung cerita kepada orang-orang, siapakah itu Yesus. Saulus mengatakan semua kitab Taurat yang ditulis oleh Musa, semua kitab yang ditulis oleh para nabi, itu semua merujuk kepada Yesus satu-satunya juru selamat dunia yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosanya. Kita baca Alkitabnya, Kisah 28 ayat 23. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus, karena Paulus ingin cerita siapa Yesus. Orang-orang Yahudi, orang-orang yang ada di daerah itu menentukan satu hari.
Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Dan kalian tahu, Saulus berbicara berapa lama? Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Saulus cerita tentang Yesus Kristus. Saulus ingin orang-orang pun mendapat anugerah keselamatan seperti yang sudah Saulus terima. Menurut kalian, tante tanya nih ya, ketika Saulus cerita tentang Yesus Kristus kepada orang banyak, bagaimanakah reaksi mereka? Menurut kalian nih, tadinya kan Saulus kejar-kejar, tangkap, aniaya orang Kristen. Sekarang Saulus pergi kemana-mana memberitakan siapa Yesus Kristus. Kira-kira menurut kalian bagaimana reaksi orang-orang? Ada yang senang? Ada yang terima Yesus? Betul sekali. Banyak orang yang senang karena Saulus bertobat. Banyak orang juga yang diselamatkan percaya kepada Yesus Kristus dengan ketika mereka dengar kesaksian dari Saulus. Tetapi teman-teman Saulus yang dulu sama-sama dengan Saulus untuk kejar dan tangkapi orang-orang Kristen, mereka benci sebenci-bencinya kepada Saulus. Dan mereka bikin rencana, mereka atur strategi untuk menangkap Saulus dan untuk membunuhnya. Apakah ketika mereka mempunyai rencana seperti itu, saat itu Saulus bisa ditangkap? Saat itu Saulus bisa dibunuh? Kita buka Alkitabnya. Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini itu Saulus adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Saat itu Tuhan sudah pilih Saulus untuk menjadi alat bagi bangsa-bangsa lain, bagi raja-raja dan bagi orang Israel, agar lebih banyak orang yang bisa mendengar siapakah Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat dunia. Saat itu mereka belum bisa menangkap Saulus. Murid-murid Saulus menyelamatkan Saulus. Malam-malam Saulus diturunkan untuk bisa keluar dari kota Damsyik tempat Saulus berada. Tante tanya, kenapa ya Tuhan pilih Saulus untuk mengabarkan Injil? Yang pertama, karena Tuhan yang pilih. Kenapa Tuhan pilih Saulus? Karena Tuhan yang pilih, dan pilihan Tuhan tidak pernah salah. Kenapa pilihan Tuhan tidak pernah salah? Saulus dari kecil sudah belajar tentang firman Tuhan. Dan Saulus bercita-cita untuk menjadi Farisi, orang yang mengerti tentang kitab Taurat.
Tetapi pengertian yang Saulus punya itu pengertian berdasarkan pemahamannya sendiri. Tapi Tuhan lihat potensi yang ada, yang terdapat pada diri Saulus. Dan Tuhan pun memilih Saulus. Sering kamu bilang, saya cita-citanya ada yang pengen jadi desainer, arsitek, ada yang pengen jadi dokter, ada yang pengen jadi chef, ada juga yang ingin jadi guru. Cita-cita kalian bagus, tetapi cita-cita kalian itu tidak akan tercapai kalau dari sekarang kalian tidak isi waktu kalian dengan hal-hal yang berguna. Kalau waktu kalian lebih banyak dipakai untuk main games, apa yang diisi terhadap diri kalian? Waktu kalian lebih banyak dipakai untuk ngerekam TikTok-an kalian, aduh, apa yang diisi terhadap diri kalian? Saulus dari kecil dia pelajari, sehingga Saulus betul-betul murid yang terpandai dan berbakat, dan Tuhan melihat potensi yang ada di dalam diri Saulus. Sering tante tanya guru-guru sekolah minggu, siapa yang ingin memberitakan Injil? Ada yang jawab, saya, tapi takut. Bagaimana kalian bisa memberitakan Injil kalau kalian kerjanya hanya main games? Hanya kerjanya games online. Kalian hanya jadi gamers ya, pemain games. Tidak ada tuh ilmu pengetahuan yang kalian pelajari. Apalagi Alkitab juga gak dipelajari. Doa juga gak dilakukan. Sekolah minggu online, bolos-bolosan. Bagaimana kalian bisa mencapai cita-cita kalian? Khususnya ketika kalian bilang, saya mau ceritakan siapa Yesus kepada orang lain. Hari ini kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan memilih anak-anaknya dan Tuhan tidak pernah salah memilih. Ketika Tuhan memberikan kepada kalian kepintaran, isi sebanyak-banyaknya kepintaran itu untuk hal-hal yang berguna. Khususnya pakai waktu kalian juga untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika Tuhan pilih kamu, kamu siap menjadi alat di tangan Tuhan. Kalau kamu gak punya ilmu pengetahuan apa-apa, apa yang akan dibagikan kepada orang-orang? Kalau kamu isinya cuma games dan games dan games, gak punya ilmu pengetahuan yang lain, bagaimana? Apalagi kalian cuma pandai games, tetapi ketika ditanya tentang firman Tuhan, kalian gak tahu apa-apa. Kalian akan mudah untuk dibohongi oleh pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saulus, dia dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan dan Tuhan tolong Saulus. Mungkin kalian ketika baca Alkitab kalian belum mengerti, Tuhan akan tolong kalian. Di rumah ada mama papa, bisa kalian tanya. Kalau mama papa kurang bisa menjelaskan, mama papa bisa tanya guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu yang ada di gereja kita, yang membawakan firman Tuhan untuk kalian,
Tuhan kirim untuk menolong kalian mengerti kebenaran firman Tuhan. Sekolah minggu kita memberikan kepada kalian daftar bacaan Alkitab karena guru-guru sekolah minggu, karena sekolah minggu GBT Holis 300 rindu untuk kalian bukan hanya pintar secara pengetahuan sekolah, pintar di dalam entertain, hiburan, games, tetapi kalian pun pintar di dalam Yesus Kristus. Sehingga hidup kalian adalah hidup yang semakin bisa menyenangkan hati Tuhan. Seluruh Alkitab yang kamu baca pelajari semuanya menceritakan tentang Yesus Kristus. Ayat hafalan bisa kamu pelajari, bisa kamu hafalkan juga. Nanti kalian kirimkan video rekamannya kepada guru-guru sekolah minggu kalian. Kisah Para Rasul 9 ayat 22. Kisah Para Rasul 9 ayat 22. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena Saulus membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Seluruh Alkitab berisi Yesus adalah Mesias. Jangan mudah ditipu, dibohongi oleh ajaran yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan Alkitab, yang mengatakan Yesus bukan juru selamat. Yesus hanya nabi saja. Yesus hanya manusia saja. Tidak. Alkitab menulis dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, Yesus adalah Mesias. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk firman-Nya pada hari ini. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih untuk kisah Saulus yang telah kita pelajari di dalam Alkitab. Seluruh Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, dari kitab nabi-nabi, dari kitab yang Taurat yang Musa tulis, semuanya menceritakan tentang Yesus. Siapakah Yesus? Yesus adalah Tuhan. Siapakah Tuhan? Tuhan adalah Yesus, satu-satunya Allah yang benar. Bersyukur untuk firman-Mu, bersyukur untuk pengajaran-Mu pada hari ini Bapa. Iman kami dikuatkan. Kami diyakini kalau kami mendapatkan anugerah keselamatan ketika kami mengenal dan percaya kepada Engkau, satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya juru selamat di dunia. Tolong anak-anak-Mu yang masih kecil ini di dalam masa pertumbuhannya menggunakan waktu sebaik-baiknya, bukan hanya pintar dalam hal pelajaran sekolah, tapi mereka pun pintar di dalam pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Berikan kepada mereka kemampuan untuk mereka mempelajari kebenaran firman Tuhan. Tambahkan semangat di dalam diri mereka untuk tekun di dalam baca firman Tuhan. Tolong kami guru-guru sekolah minggu juga untuk membimbing mereka mengenal Engkau semakin lagi. Karena mereka adalah generasi penerus bagi gereja yang Tuhan dirikan. Bersyukur untuk kasih-Mu, bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan. Tolong untuk orang tua mereka, berkati mereka, berikan kepada mereka hikmat daripada-Mu untuk memelihara, untuk membesarkan anak-anak yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Bapa.
Amin. Oke, jangan lupa ayat hafalannya ya. Nanti setorkan kepada guru-gurunya. Bisa dalam berupa video atau kalau kalian ingin menghafalkan lewat voice note aja, boleh, nggak apa-apa. Di mana tadi ayat hafalannya? Kisah Para Rasul 9 ayat 22. Sampai ketemu lagi, berdoa terus semoga kita cepat tatap muka. Bye. Paulus belajar mencintai Tuhan. Bagaimana dengan kita? Minggu lalu kita sudah belajar satu lagu. Hari ini kita akan mengulang lagi supaya lihat. Yuk kita pelajari lagi, cintailah Tuhan. Apa buktinya kalau kita mencintai Tuhan? Baca Alkitab setiap hari enggak? Yang masih malas-malas, yang sudah mulai malas, sudah mulai mundur, ayo buang malasnya dan mulai lagi tekun. Mulai hari ini. Baca lagi firman Tuhan ya. Berikut pembacaan Alkitab dalam 1 minggu ke depan. Tetap berdoa dan selalu jaga kesehatan. Taati peraturan dari pemerintah, terlebih kita juga harus lebih taat kepada firman Tuhan. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.